Halo semuanya, gue Zal. Nah, kali ini gue mau nge-review film yang baru beberapa waktu kemarin gue sempat nonton. Filmnya itu judulnya Chungking Express. Nah, filmnya itu yang film cukup lama, film dari tahun 1994 yang diproduserin oleh Wong Kar-wai, salah satu one of the best movie director di Asia. Dan ketika gue nonton ini sih awalnya, jadi gue tuh pas lagi bingung mau nonton film apa gitu, gue searching nemulah film ini. Sebenarnya jadi pas waktu scrolling gitu di Instagram, gue lihat ada salah satu postingan yang bilang kalau film Wong Kar-wai ini tuh bagus-bagus, dan film yang paling pertama direkomendasinya itu adalah film Chungking Express ini. Lalu kemudian gue coba browsing nontonnya di mana ya, dan ketika gue tahu, gue coba nontonnya di Klik Film. Jadi film Chungking Express ini tuh di satu film ada dua cerita. Gue ceritain singkat aja kali ya. Kalau yang pertama itu jadi ada seorang polisi yang namanya Kiwoo sama seorang kayak, dia tuh ngelakuin kayak kerja ilegal gitulah, pokoknya kayak jualan narkoba atau apa gitu, kayak bandar narkoba semacamnya lah. Nah, kalau si Kiwoo-nya itu ceritanya tuh dia baru putus sama pacarnya. Nah, kalau si bandar narkobanya tuh baru dikhianatin kayak saat sama anak buahnya gitu. Ada scene dimana mereka kejar-kejaran dan ketemulah di salah satu bar gitu loh. Dan kalau cerita yang kedua itu cowoknya sama, profesinya sebagai polisi juga, dan dia tuh punya pacar, seorang pramugari, tapi dia tuh mereka putus sampai akhirnya si polisi ini tuh yang di cerita kedua, dia tuh sering beli makanan di salah satu kayak street food gitu, tapi ada kayak apa ya sebetulnya, seolah kayak snack bar gitulah, tempat makan kayak pinggir jalan gitu. Dia sering kesana, ketemu ada dia tuh, jadi di kayak misalkan kalau beli itu selalu disiapinnya sama perempuan yang namanya Fai. Nah, si Fai ini tuh kayak ketika dia datang ke snack barnya tuh kayak naruh perasaan itu diam-diam gitu, dan sampai akhirnya ketika putus, si cewek mantannya si polisi itu tuh ngasih surat ke Fai yang nitipin kayak, ini nih gue nitip surat ya buat mantannya gitu. Dan pokoknya ketika pas dibuka itu tuh isinya kunci apartemen. Mungkin si Fai ini mikir, oh kayak ini kunci apartemennya si polisi yang sering makan di sana ya gitu. Yang menarik menurut gue, film ini tuh bagus banget. Jadi filmnya itu kalau apa ya istilahnya tuh, kalau istilah bahasa Indonesia tuh, film ini tuh tentang percintaan romantis gitu, bucin gitu kali ya. Cerita tentang bucin, tapi ngemasnya tuh nggak kayak bucin kayak misalkan tuh yang kayak romantisnya tuh too much lah atau apalah, yang nonton itu kadang jadi suka risih sendiri, apaan sih gitu. Tapi ketika kita nonton film ini tuh bener-bener ya emang bucinnya ada, tapi dia tuh ngemasnya tuh kayak apa ya, kayak bener-bener klasik, tapi bener-bener juga kayak high class lah menurut gue. Soalnya jadi kayak emang Wong Kar-wai sendiri tuh jadi punya kayak nggak kebiasaan, tapi kayak dia tuh biasa ngedirect film-filmnya tuh kayak dia tuh emang bikin percintaan, jadi kayak bikin cerita film-film tentang percintaan gitu, tapi dia coba bikin perspektifnya tuh dari sisi kayak dark side-nya, bukan dark side yang kayak misalkan kekerasan lah atau apa. Justru yang dia tampilin tuh di setiap film-filmnya tuh adalah sisi kesendirian dari film itu loh. Jadi kayak misalkan nih kayak film Chungking Express, di cerita yang pertama si Kiwoo-nya tuh karakternya tuh dia tuh emang kayak misalkan tuh suka sama cewek jadian gitu, tapi putus sampai akhirnya dia punya kebiasaan kayak untuk ngoleksi, nggak ngoleksi sih, tapi kayak nyari makanan yang kadaluarsanya tuh setiap tanggal 1 Mei dia nyari 31 kaleng, mungkin sesuai tanggal kalender kali ya.
dan dia tuh nggak nemu masa yang tanggal ke-31-nya dia nggak nemu, tapi pada akhirnya dia nemu. Akhirnya dia kayak mungkin kayak selebrasi atau gimana gitu, dia pergilah ke bar, tapi dia ketemu sama si bandar narkobanya itu. Terus dia tuh emang ngerasa sendiri karena in the end of the movie-nya, in the end of the story maksudnya, dia tuh kayak sedih kayak ketika dia suka sama si ceweknya menghilang, nggak tahu kemana, padahal udah menghabiskan waktu bareng gitu. Tapi ya dia emang kayak gue kayaknya sih, gue tuh kayak ngerasa kayak sendirian gitu loh. Jadi kayak dia ngerasa sendirian, terus kayak percintaannya gagal, terus juga ketika dia ulang tahun sedihnya tuh dia tuh nggak ada yang ingat gitu. Tapi pas di ending ceritanya dia tuh dapat telepon dari si ceweknya itu, dia tuh kayak diucapin selamat ulang tahun gitu. Itu tuh kayak mungkin kalau dilihat tuh hal yang biasa, mungkin kayak kata orang apaan sih, mungkin kan kayak misalkan gitu doang, mungkin kayak hal biasa. Tapi kalau misalkan kita kayak coba untuk pikirin, kayaknya mungkin hal itu tuh sepele mungkin buat satu orang, kayak misalkan ya apaan sih cuma gitu doang. Tapi kan belum tentu untuk orang lain yang dianggap dia pikir itu sepele, tapi mungkin buat orang lain itu tuh berarti banyak gitu, bentuk salah satu perhatian juga. Karena sih di ending ceritanya gue tuh kayak inget banget si semacam quotes-nya tuh kayak, bisa nggak sih kalau misalkan emang segala sesuatu di dunia ini ada tanggal expire-nya, tapi bisa nggak sih kalau misalkan perasaan ketika dia diucapin ulang tahun itu bisa nggak sih kayak disimpan terus kayak bertahan beberapa lama? Semoga sih bisa. Kayak bener-bener bagus sih di cerita pertama. Terus kalau di cerita kedua, yang menariknya tuh apa ya, si ceweknya tuh kayak emang kayak stalker gitu ya, kayak penguntit, tapi dia tuh ngelakuin kayak hal-hal positif gitu. Jadi kayak dia suka sama si polisi yang di cerita kedua, tapi dia tuh kayak pas dia dapet kunci apartemennya tuh dia coba kayak, karena mungkin kayak semacam cinta bertepuk sebelah tangan, karena si polisinya juga nggak tahu dia suka atau gimana, dia tuh kayak beres-beres apartemennya gitu, sampai kayak ada di di salah satu scene-nya si apartemennya tuh kebanjiran gitu. Dan ya itu bener-bener kayak gimana ya, pas dia lagi beres-beres dia panik, terus ketemu si polisinya, lah ngapain sih ini bisa masuk, kuncinya dapat dari mana gitu. Dan menurut gue sih kalau misalkan gue disuruh milih ya cerita yang pertama atau cerita yang kedua, gue sih lebih suka cerita yang pertama ya, karena cerita yang pertama tuh punya buat gue tuh ketertarikan di cerita pertama tuh bener-bener menarik tuh karena ada actionnya, terus ada romance-nya ada, tapi actionnya ada. Terus si cerita pertama tuh mereka nggak jadian, tapi walaupun nggak jadian tuh endingnya tuh gimana ya, bagus aja gitu sih kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan kalian ada yang udah nonton filmnya, mungkin kalau misalkan ngerasa kalau menurut gue cerita kedua, boleh tinggal kalian tinggalin aja komen di kolom komentar ya. Gue juga pengen tahu, mungkin kalau ada yang di antara kalian ngerasa enggak deh, kayaknya gue tuh lebih suka cerita kedua, enggak bener deh cerita ke satu yang bagus gitu ya, bolehlah sharing pendapat kalian ya di kolom komentar. Dan kalau menurut gue sih cerita yang pertama tuh bagus karena gue juga suka lagi ngeliat misalkan salah satu kayak main karakternya, terlebih misalkan cewek gitu, kayak bawa senjata lah, terus kayak ada adegan actionnya kayak superhero cewek atau apapun. Gue suka sih kalau misalkan ada scene di film tuh kayak nunjukin kalau cewek tuh bener-bener kayak kuat, terus kayak struggle gitu, maksudnya bisa mempertahankan diri, tuh kayak keren aja sih menurut gue. Terus tapi juga dibalut sama cerita cinta, jadi ya bagus lah gitu, bener-bener gue suka sih kalau cerita yang pertama gitu. Nah, gue nemu beberapa fun fact. Yang pertama, film ini tuh sempat menarik perhatian salah satu movie director asal Amerika yang namanya adalah Quentin Tarantino. Dia menandatangani kesepakatan bersama Miramax untuk film ini diproduksi secara global, terlebih di pasar Amerika, untuk bisa diproduksi mungkin biar nggak cuma terkenalnya di Hong Kong aja gitu, karena filmnya bagus. Terus yang kedua, film ini juga sempat dapat protes dari yang tadi ada adegan scene di mana kebanjiran itu kan si apartemennya tuh di lantai 3 nih, sedangkan
si 2 lantai di bawahnya tuh merasa kayak dengan ada film ini tuh kayak apa namanya tuh si apartemen di bawahnya tuh bener-bener kebanjiran dan kena dampaknya dong. Tapi pokoknya endingnya mereka bisa menyelesaikan masalahnya deh kayaknya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, tekan like, subscribe, dan juga nyalain tombol lonceng notifikasinya. See you on the next video. Bye.